Untuk mencegah masuknya barang impor ilegal, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai memperketat pengawasan barang-barang para warga baik WNI atau WNA yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Namun pengetatan ini justru berpotensi menimbulkan konflik baru karena dianggap masih belum mendetil. Menyusul regulasi pembatasan barang-barang impor ilegal, khususnya melalui jasa titip atau Jastip, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan merilis Permendak Nomor 36 Tahun 2023 yang mencakup daftar pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Barang-barang tersebut beragam, mulai dari alas kaki, tas, barang tekstil, alat elektronik, ponsel, headset, tablet, hingga produk makanan, minuman, perhiasan, mainan, dan alat olahraga. Ada barang yang dilarang atau dibatasi impor ekspornya? Emang iya? Aturan ini kemudian diadopsi oleh Bea Cukai sebagai salah satu regulator di pintu gerbang masuk Indonesia, baik di bandara maupun pelabuhan. Dari konten ini disebutkan aturan impor bagi sejumlah kategori barang serta bagaimana mengecek barang-barang yang termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan atau lartas. Dikeluarkan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah. Namun aturan ini menjadi polemik di masyarakat, khususnya di media sosial, karena Bea Cukai pun menyebutkan bahwa barang-barang yang sebelumnya dibawa dari Indonesia juga harus dibuktikan bahwa pembeliannya dilakukan di Indonesia, kecuali apabila sebelumnya para penumpang yang mau ke luar negeri melaporkannya terlebih dahulu ke Bea Cukai sebelum keberangkatan. Meski demikian, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirmala Dwi Herianto menegaskan bahwa aturan lapor barang sebelum bepergian ke luar negeri adalah opsional. Pelaporan barang tersebut akan memudahkan alur pemeriksaan saat tiba di tanah air dari luar negeri. Hal serupa ditegaskan oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo yang dalam akun Twitternya menyebutkan bahwa barang-barang yang dilaporkan sebelum ke luar negeri adalah barang-barang bernilai tinggi seperti sepeda untuk olahraga, barang pameran atau kegiatan seni, dan lain-lain. Aturan ini bukan aturan baru. Barang bawaan ke luar negeri diharapkan untuk dilaporkan ke BC ketika bepergian di terminal keberangkatan, bukan kedatangan. Tetapi Bea Cukai menerapkan risk management. Jadi kalau Mbak Kani dan para pemirsa ingat, selama ini kalau pergian sudah sekitar 7 tahun ini nggak pernah ada persoalan di bandara. Karena memang yang difokuskan adalah barang-barang bawaan yang sifatnya high value goods, misalnya barang pameran. Agar kalau dibawa pulang lagi tidak dianggap barang baru. Atau kalau kita mau olahraga, bawa sepeda yang ukurannya besar, bernilai mahal juga dilaporkan agar tidak dianggap nanti ketika pulang barang baru. Namun yang masih menjadi perdebatan adalah terkait pembuktian barang-barang yang dibeli dari Indonesia yang dibawa ke luar negeri. Pasalnya tidak semua orang menyimpan bukti struk pembelian barang-barang tersebut. Tidak hanya itu, perdebatan pun terjadi terkait barang-barang yang dimaksudkan sebagai oleh-oleh. Bagaimana membedakan oleh-oleh dengan barang pesanan jasa titip? Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, bagaimana aturan ini kemudian disikapi oleh para pelancong atau traveler? Kami akan membahasnya langsung bersama salah seorang traveler, Marvin Sulistyo. Marvin, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Ya, saya lihat Anda ada di sini sedang tidak travel tentunya ya. Tapi sejak peraturan Menteri Perdagangan, lalu juga peraturan Menteri Keuangan terkait just tip ya, atau barang-barang yang dibawa dari luar negeri ini diberlakukan dengan lebih ketat katanya. Apakah Anda sebagai traveler sudah mengalami imbasnya? Mungkin pada saat bepergian kembali lagi ke Indonesia mulai diperiksa, diperketat, atau seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau saya pribadi bukan tipikal yang sebenarnya traveling dengan membeli banyak barang atau oleh-oleh ya. Saya lebih kepada beli untuk keperluan saya pribadi. Misalkan keluar negeri untuk membeli memento yang kemudian saya simpan pribadi begitu ya. Saya bukan tipe yang belanja banyak. Tetapi itu secara psikologis pun akhirnya membuat saya sebagai seorang traveler pun akhirnya berpikir berkali-kali lipat untuk membelikan oleh-oleh untuk keluarga saya atau mungkin kepada rekan-rekan saya. Karena kemudian kita masih dibayangi oleh peraturan yang masih tanda kutip belum jelas penerapannya. Itu yang kemudian
cukup ramai di forum traveler saat ini, Bang Leo dan juga pemirsa. Karena saat ini pun kami masih terus concern mengenai kalau begitu mana ini yang tepat. Karena dikatakan sebelumnya untuk Permendag 36 ini masih akan ada revisi. Nah, revisi seperti apa ini yang kami nantikan juga. Termasuk juga dalam platform di sosial media yang saya buat juga, memang sebagian besar tanggapan yang sangat ramai itu justru datang bukan dari para traveler, Bang Leo, namun dari para pekerja tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang hendak pulang pada waktu Lebaran kali ini. Mereka bingung ingin membawa oleh-oleh untuk sana keluarganya, tapi mereka bingung aturannya kok gitu yang diperbolehkan apa. Ada mereka yang datang dari Tiongkok, ada yang datang dari bekerja dari Korea. Mereka bingung aturannya seperti apa gitu. Di dalam materi sebelum kita mulai berdialog ini, Marvin, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan sebenarnya sudah ada mekanisme yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai bagi pelancong, bagi traveler WNI yang keluar negeri, kalau memang membawa barang berharga, high value goods, itu bisa laporkan dulu, bisa daftarkan dulu ke Bea Cukai, supaya nanti pulangnya tidak disangka mengimpor tanpa izin atau tidak membayar bea. Itu sebagai traveler, Marvin sudah tahu aturan itu, pernah melaporkan barang bawaannya, atau memang belum pernah sama sekali? Kalau bagi saya sudah tahu, terutama untuk barang-barang bagasi yang memang ukurannya itu tidak biasa. Jadi memang kita ada ya, ketika kita akan check-in untuk bagasi, ada bagasi dengan ukuran yang memang tidak biasa, itu ada konternya tersendiri di situ, Bang Leo, di mana itu memang wajib untuk kita laporkan. Jadi misalkan seperti sepeda, atau misalkan barang-barang seperti yang disebutkan oleh staf khusus Kemenkyu, yakni barang-barang pameran begitu ya, misalkan untuk bentuk poster dan juga untuk stand lainnya, itu memang sudah ada sebenarnya untuk itu. Tapi memang yang menjadi permasalahan adalah ukurannya apa, jumlahnya berapa, dan dimensinya seperti apa, itu yang kemudian dipertanyakan. Apakah harus dijadikan satu bentuk besar begitu atau bisa dipecah? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Kira-kira mekanisme apa, sosialisasi atau penjelasan apa yang diharapkan dari baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, supaya lebih pasti aturan main ini seperti apa, supaya kemudian traveler tidak menjadi bingung, atau nanti malah jangan-jangan di bandara jadi adu mulut. Usulannya bagaimana, Marvin? Iya, banyak sekali yang kecelek begitu ya, kalau istilah zaman sekarang, Bang Leo. Artinya kemudian pada waktu sudah akan menuju Indonesia, dalam artian pada waktu di negara transitnya, kita jarang sekali ada yang tujuannya langsung direct ya. Ketika di lokasi transit mau ke Indonesia, kita baru mengetahui bahwa, oh tidak boleh bawa misalkan daging, oh misalnya tidak boleh bawa barang seperti ini. Harus ada sebelum itu, pada waktu di counter check-in, kalau kita ingat mungkin beberapa tahun lalu kita mendapatkan kartu ECD ya, kalau sekarang kan sudah menggunakan QR code ya, mungkin dengan ada kartu ECD seperti itu, orang jadi bisa tahu bahwa peraturan masuk Indonesia tidak boleh barang A, B, C, D, seperti yang kita sudah lihat bersama untuk peraturan tahun 2019 waktu itu. Nah, mungkin ada sebaiknya seperti itu. Kedua, kita bisa menggandeng para saat ini mungkin ya, melalui media-media, atau mungkin melalui para traveler ini, atau mungkin content creator, untuk bisa membuat sosialisasi bahwa saat ini aturan seperti ini. Dan ketiga, kalau bisa, sesegera mungkin. Karena sebenarnya kita sudah akan Idul Fitri, dan banyak sekali para tenaga kerja Indonesia yang akan segera pulang, dan mereka memerlukan sosialisasi secepatnya agar tidak tertahan begitu di bandara ketika mereka akan pulang ke Indonesia. Baik, ini tentunya kita harapkan akan segera ditindaklanjuti supaya kemudian tidak ada dispute ya, tidak ada perselisihan di lapangan. Terima kasih traveler Marvin Sulistyo sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Marvin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.